Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sampai kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua, Darama? Alhamdulillah, sehat ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan membahas tentang satu tema, berakhlak dengan akhlak Allah. Ya. Berakhlak dengan akhlak Allah. Seperti apa dan seperti bagaimana? Ini lanjutan daripada pembahasan kemarin yang Asmaul Husna. Ya, tapi ini saya mengulas lebih awal lagi. Mudah-mudahan dengan pengantar ini dapat menghantarkan ibu-ibu saya ketika membaca nanti Asmaul Husna itu ada menjiwainya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca atau dinyanyikan, tetapi memang meresap ke dalam kolbu sehingga akhirnya tertanam dan teramalkan. Begitu. Nah, ini yang pertama, Asmaul Husna itu bukan esensi atau inti keberadaan Allah, keberadaan Tuhan. Jadi bukan hal yang inti, karena dia tetap berhakikat tak terperikan, jadi tak terbatas, tak tergambarkan. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tak terjangkau, jauh di atas apa yang mereka sifatkan. Yang mereka sifatkan itu oleh siapa mereka itu? Oleh orang-orang yang tidak memahami tentang Allah. Ya. Di sini dikatakan dalam sebuah firman Allah di dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yang artinya, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Itu. Berikutnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, ini ada simpelnya kayak gini, Bu. Dulu orang Arab jahiliyah ketika ditanya mengapa engkau menyembah banyak Tuhan, maka jawabannya karena manusia punya banyak keinginan, punya banyak kebutuhan, maka perlu Tuhan yang banyak. Itu kan sama dengan menyamakan Allah, ya, seperti halnya manusia. Padahal tadi laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Terus lagi dibantah, bahasa kitanya kayak gini. Kalau kita punya pimpinan, punya atasan, itu banyak. Karena kebutuhan kita banyak. Ke pemimpin 1 minta ini, pemimpin 2 minta ini, pemimpin 3 minta ini. Enak kan? Dikasih kan? Nah, sekarang pertanyaannya, jika pemimpin itu meminta, menyuruh untuk melakukan sesuatu di waktu yang bersamaan,
di waktu yang bersamaan, terus perintahnya beda-beda, bagaimana pendapat Anda? Kata Al-Quran. Gitu kan? Ya kalau lagi minta banyak yang bisa diminta. Aku minta ini ya, aku minta ini ya, aku minta ini. Tapi bagaimana kalau yang ngasih itu dalam satu waktu ngasih perintah di waktu yang sama dengan perintah yang berbeda? Maka jawabannya apa? Waduh, iya pusing juga ya, gitu kan? Pusing juga. Maka jawabannya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terus lagi, orang-orang Arab jahiliyah dulu menyembah patung. Ditanya lagi, coba katakan kepada mereka, apakah sama seseorang yang tuli, bisu, buta dengan orang yang melihat, mendengar dan berbicara? Kan beda. Ya. Sekarang logikanya kayak gini. Mau nggak kita punya pembantu, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan badannya nggak bergerak, untuk dijadiin sebagai pembantu rumah tangga? Jawabannya pasti nggak mau. Untuk jadi pembantu kita aja, kita pasti milih yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa berbicara, yang bisa bergerak. Apalagi untuk yang kita sembah. Apalagi untuk yang kita sembah, harusnya lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Begitu ibu-ibu, bisa dipahami? Nah, jadi laisa kamislihi syai', ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 11. Nah, itu ibu-ibu ilustrasinya ya. Nah, sekarang larangan memikirkan esensi Sang Pencipta. Ini larangan memikirkan esensi Sang Pencipta. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Silakan berpikir. Dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Bisa dipahami? Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Makanya ini larangan kita memikirkan zat Allah seperti apa. Nanti ada pembahasan lebih detail tentang Allah, ya, yang sering kita sebut namanya ketika kita memohon. Nah, ini hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Jadi kalau untuk ciptaan Allah ya kita harus mikir. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau untuk zatnya Allah nggak usah dipikirkan, karena nggak akan sampai. Coba kita lihat, perhatikan bumi yang menurut kita itu luas, ternyata dibandingkan dengan susunan tata surya itu nggak ada apa-apanya. Dibanding lagi dengan galaksi Bima Sakti, udah nggak ada apa-apanya. Dibanding lagi dengan miliaran galaksi, udah nggak ada apa-apanya. Kita itu nggak ada apa-apanya. Jadi terus kita membayangkan zat wujudnya yang mengatur semua alam semesta ini, wah, itu bisa ngeheng otak ini. Jadi kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Begitu ya. Jadi pilih, kalau anak cucu ibu bertanya tentang wujud atau zat Allah, kasih ini, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ciptaan yang Allah ciptakan itu enggak semuanya kita tahu. Betul enggak? Coba ibu, ada berapa banyak jenis tumbuhan di sini?
Banyak kan? Terus dalam satu tumbuhan ada daunnya. Apakah sudah diteliti daun itu manfaatnya apa? Dari satu pohon, satu daun, satu tangkai, itu ternyata kalau ditelusuri kita akan kagum kepada Allah yang luar biasa. Nah, maka untuk memikirkan makhluknya saja, otak kita nggak bisa kesampaian untuk semuanya. Betul nggak? Apalagi zatnya Allah, udah nggak bisa. Makanya orang rindu, pingin ketemu dengan Robnya. Setan bisikin, akhirnya buat ini, buat itu, dibuatkan media. Padahal itu sudah ditentang oleh Allah dan Rasulnya. Nggak seperti itu, ya. Berikutnya, Bu, sabda Nabi SAW dalam konteks ini, Tuhan seakan berada jauh dalam tanda kutip dari kita. Jadi terasa jauh gitu kan. Tuhan bersifat transenden. Jadi Tuhan bersifat transenden berarti Tuhan ada di luar batas-batas dunia materi dan dimensi fisik yang kita kenal. Dalam konteks keagamaan, konsep transenden ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu atau hukum alam. Tuhan dianggap eksis secara mutlak dan tidak tergantung pada alam semesta yang kita amati. Allah nggak tergantung sama apapun, nggak tergantung, ya. Nah, Asmaul Husna, makanya tadi di awal bukan sebagai inti atau esensi, karena tak terbatas zatnya Allah itu. Cuman Asmaul Husna di sini adalah pengenalan sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya dalam bahasa kemanusiaan agar bisa dikejar oleh akal. Hanya jadi apa? Bahasa kemanusiaan. Makanya Nabi dibimbing oleh Allah untuk mengenalkan manusia dengan sifat-sifat Allah. Karena memang yang didakwahinya adalah manusia. Ada rahasia yang oleh Allah tidak diberikan kecuali kepada yang Dia kehendaki. Buka nanti surat Al-Baqarah 255 yang ayat kursi itu. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Bukan hanya bumi yang bulat itu, tetapi isinya, dalamnya juga gitu. Jadi Allah itu udah ngasih nikmat ke kita itu banyak. Nafas aja. Kemarin saya mencoba menghitung harga oksigen, ya, dengan kebutuhan manusia menghirup dalam waktu 24 jam. Ternyata singkatnya, kita itu membutuhkan uang dalam satu hari untuk oksigen itu 740.000. Satu hari. 740.000 satu hari. Nah, dikali 1 minggu, dikali 1 bulan, dikali 1 tahun, dikali usia kita saat ini. Baru nafas. Belum lagi darah. Yang cuci darah, kalau enggak BPJS, berapa normalnya, Bu? Berapa, Bu? 500.000, 800 sekali cuci ya. Kadang kalau sudah masuk tingkatan yang lebih kredit itu sampai 2-3 kali dalam seminggu ya. Ada yang 1 kali seminggu, 3 kali seminggu, Bu ya. Ya Allah ya Karim, itu darah aja sama Allah diatur sirkulasinya. Jadi nggak semua dikasih cuci darah. Allah tampakkan ada orang yang cuci darah itu, satu, buat yang sakit akan menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Bagi yang sembuh agar meningkatkan rasa syukur.
bahwa darah masih diberikan lancar. Dan sunatullah Bu, contoh misalkan di Al-Jabar, ketika misalkan arus atau jalannya itu terhalang gitu, maka kendaraan itu sulit untuk masuk kan, kecuali kalau yang penghalangnya itu disimpan di tempat yang sesuai, baru lancar tuh arus kendaraan itu. Tapi kalau misalkan tidak diatur atau tiba-tiba ada yang parkir di tengah jalan, udah sampai ujung UIN, itu pernah kejadian. Itu pernah kejadian ya. Alhamdulillah, kalau tadi sedikit agak penuh ya, agak penuh. Nah itu ibu-ibu, semuanya udah diatur, termasuk sirkulasi darah yang ada pada tubuh kita itu. Betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan, ya Allah. Jadi, maka nikmat Tuhan mana yang mau kita dustakan lagi? Banyak orang itu terhijab untuk bersyukur karena tidak sabar dengan keinginannya. Keinginannya banyak sekali, tetapi nggak sabar. Sehingga akhirnya banyak kebaikan dari Allah itu nggak bisa dirasakan. Akhirnya terhijab. Nah kita mah nggak boleh kayak gitu. Syukuri banyak nikmat yang telah Allah berikan. Kalaupun kita punya keinginan, simpanlah keinginan itu ya, dengan keyakinan kalau Allah berkehendak pasti jadi, dan bersabarlah. Bersabarlah itu sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur gitu. Enak Bu jadi orang beriman mah. Enak ya. Enak sekali. Jadi orang beriman tuh enak. Maka pantas orang yang beriman, beramal soleh, berarti dia sedang menaikkan level ketaatan kepada Allah. Di Al-Quran jelas, orang-orang yang taat itu banyak keutamaan yang akan dia peroleh. Kemenangan, kebahagiaan, petunjuk, dan rahmat dari Allah. Kalau kita hidup nggak dapat petunjuk kan repot, betul nggak? Maka salah satu keutamaan orang yang taat akan diberikan petunjuk terhadap masalah yang sedang ia hadapi. Aya we solusi nanti. Mau dugikeun ka frustasi, apalagi stres gitu. Ya Allah ya Karim. Oke. Sekali lagi Bu, jadi Asmaul Husna itu adalah pengenalan sifat-sifatnya dalam bahasa kemanusiaan. Tuhan memanifestasikan atau perwujudan diri melalui asma atau nama-namanya. Gitu ya. Dan nama-nama terindah itu diturunkan agar dia dijadikan panutan dalam pengembangan potensi-potensi baik dalam diri manusia. Dalam konteks ini, Tuhan serasa sangat dekat dengan kita. Tuhan bersifat imanen. Dalam istilah filsafat ketuhanan, Tuhan yang imanen berarti Tuhan berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Makanya Allah yang nyata, yang zahir wal batin. Dua-duanya ada. Makanya nggak bisa kita memikirkan zat Allah. Nggak akan kepikiran dan nggak akan ada yang sama. Seperti Allah nggak ada yang sama. Ya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Tuhan serasa sangat dekat. Tuhan di sini jelas Allah. Kita menyeru nama-nama terindahnya itu sesuai dengan cuaca kehidupan yang sedang kita hadapi. Cuaca kehidupan yang sedang kita hadapi. Kala kita tersesat, kita bermohon kepada Al-Hadi, Tuhan Maha Pembimbing. Ya Hadi, bimbinglah aku yang sedang tersesat. Cuaca hatinya sedang galau, cuaca hatinya sedang risau. Maka
serulah nama Allah, ya Allah, ya Hadi. Wahai Allah, wahai Tuhan yang memberi petunjuk. Hatiku sedang tidak menentu karena ada yang ditunggu. Berikanlah petunjukmu, ya Rabb. Kan gitu. Saat kita dalam kondisi tak sabar karena sakit yang tak kunjung sembuh, karena ekonomi yang tak kunjung meningkat, karena keadaan yang selalu melarat, kita memohon kepada As-Sabur, Tuhan yang Maha Sabar, sumber segala kesabaran. Ya Allah, ya Sabur, Engkau yang mengetahui keadaan setiap hambanya, termasuk keadaan hambamu ini ya Rabb. Engkau yang Maha Sabar, Engkau menjadi sumber kesabaran. Berikanlah kesabaran ke dalam diriku agar aku mampu melewati setiap ujian yang Kau berikan. Ya Allah, ya Sabur. Masya Allah. Seseorang yang berlumuran dosa lalu sadar, dapat menghibur diri dan membangun rasa percaya diri dengan menyapa Al-Ghafur, Sang Pengampun, At-Tawwab, Sang Penerima Tobat, sehingga ia tetap eksis tanpa kehilangan semangat hidup. Begitulah seterusnya. Saat kita bergelimpangan dosa, dosa masa lalu, dosa saat ini, maka kita membaca Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab, yang Maha Pengampun, yang Maha Penerima Tobat, maka seketika yang tadinya kita berputus asa karena takut mendapat siksa, saat tahu bahwa Allah Maha Penerima Taubat, maka muncul kembali semangat untuk melakukan ketaatan. Begitulah seterusnya. Nah, nanti Asmaul Husna yang 99 itu kita coba untuk menggalinya, ya. Nah, sekarang bagaimana pengembangan karakter Asmaul Husna? Kita dikembangkan tuh, pengembangan karakter Asmaul Husna. Lebih dari itu, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, takhalluqu bi akhlaqillah. Lantas, bagaimana caranya kita meneladani akhlak Allah? Gimana caranya? Atau lebih tepatnya, mampukah kita berakhlak dengan akhlak Allah? Secara garis besar, tahapan seorang mukmin untuk meningkatkan kualitas jiwanya terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah ta'alluq, yang kedua takhalluq, dan yang ketiga tahaqquq. Apa itu ta'alluq? Nah, pertama ta'alluq pada Tuhan, yaitu berusaha mengingat dan mengikatkan kesadaran hati dan pikiran kita kepada Allah. Dimanapun seorang mukmin berada, dia tidak boleh lepas dari berpikir dan berzikir untuk Tuhannya. Inilah ta'alluq pada Tuhan. Apa Bu? Berusaha mengingat dan mengikatkan kesadaran hati dan pikiran kita kepada Allah. Dimanapun seorang mukmin berada, dia tidak boleh lepas dari berpikir dan berzikir untuk Tuhannya. Berpikir untuk Tuhannya, berzikir untuk Tuhannya. Mana dalilnya? Ini Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran surat Ali Imran ayat 191. Itulah manifestasi zikrullah dalam makna sejati. Itulah ta'alluq, mengingat, mengikat kesadaran kepada Allah, berpikir untuk Allah, berzikir untuk Allah. Pada tahapan ini, Asmaul Husna diulang-ulang sebagai bacaan, sebagai doa atau zikir. Bahkan kini nama-nama terindahnya itu telah dilantunkan dalam lagu religi dengan aneka irama musik yang indah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, ila akhir. Kan itu tingkatkan lagi. Namun memahami Asmaul Husna ini semestinya tak berhenti di tahap ta'alluq. Dari sekedar zikir, lanjutkan ke tingkatan kedua, namanya takhalluq. Lanjutkan tingkatan keduanya. Nah, maka setelah ta'alluq, maka takhalluq. Nah, kelihatan Bu? Apa yang dikatakan dengan takhalluq? Menurut ulama klasik, bukan berarti meniru secara aktif nama-nama Allah. Sebab ini di luar kemampuan manusia. Betul? Bahkan upaya meniru nama-nama Allah sama dengan menyainginya, yang dapat menimbulkan arogansi luar biasa. Maka kalau punya anak mau diambil dari Asmaul Husna, tambahkan depannya Abdul, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Khaliq, Abdul Basit, Abdul Sabur, ya, Abdul Bahar. Bahar mah itu lautan ya. Abdullah, hamba Allah. Nah, takhalluq berarti menafikan sifat-sifat ego kita sendiri dan menegaskan sifat-sifat Allah yang secara potensial telah ada pada diri kita. Maka oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian yang ISQ kan itu menghidupkan Asmaul Husna. Ya. Sampai detik ini alhamdulillah banyak orang yang tercerahkan. Banyak muncul trainer-trainer yang setelah beliau yang mengembangkan lagi. Itu kan keberkahan ilmu. Ya. Takhalluq berarti menafikan sifat-sifat ego kita sendiri dan menegaskan sifat-sifat Allah yang secara potensial telah ada pada diri kita. Takhalluq adalah membuat nama-nama Tuhan berbentuk potensial dalam diri kita menjadi aktual. Nanti pembahasannya di Asma. Contohlah kayak gini. Dengan kata lain, ada titik temu.
antara sifat-sifat kita dan sifat-sifat Tuhan. Sebab hampir semua kebajikan yang kita kembangkan dalam diri kita melalui amal kebajikan kita untuk orang lain memiliki asal-usul dan kesempurnaannya pada Tuhan. Contoh, dulu pernah saya ikut training yang ISQ saat jadi pelajar, saat jadi mahasiswa. Yaitu ketika kita masuk ke tempat, yang mana tempat itu sangat acak-acakan. Perhatikan bagaimana suara hati kita nih ya. Apakah dibiarkan? Biarin, atau kita membereskannya. Pasti suara hati atau titik Tuhan itu, kata Pak Ari Ginanjar itu, bereskan. Kalau kita buang sampah sembarangan, coba perhatikan titik Tuhan. Itu kan bahasa beliau. Apakah berkenan hati kita itu untuk membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai? Pasti enggak. Tapi kenapa banyak yang buang sampah sembarangan? Karena dia telah melawan sifat-sifat kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi marah bahaya. Jadi membuat celaka yang lain. Kan gitu ya? Enak. Dulu saya pernah menyaksikan ada orang yang ngajak buang sampah ke sungai. Ayo, hujan lagi besar. Iya, hujan lagi besar, airnya berarti besar. Jadi buang sampah di sungai. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dibawa drainasenya terhalang oleh sampah-sampah. Ada sampah kasur, kasur yang ampar itu. Atau yang bersih-bersih sungai. Iya, bersih bagiannya. Tapi rumput-rumputnya dialirkan ke sungai. Atuh sami mawon gitu. Harusnya ya rumputnya dipisahkan. Makanya memang gerakan pisah sampah itu penting. Cuman tadi kembali lagi kepada keimanan. Keimanan itu muncul, ada timbul kepedulian. Nah di Oren saja itu sudah mulai itu. Pan ada pasar itu. Jadi buat lubang biopori. Jadi pedagang-pedagang yang makanan tuh, kalau ada sisa makanan itu buang ke sana. Jangan digabungkan antara plastik dengan makanan, jadi baunya nggak sedap kan gitu. Jadi akhirnya dibuang bekas cau pisang gitu ya. Terus makanan-makanan yang sisa masukin ke lubang biopori. Baru setelah itu kan sampah-sampah plastik ya bisa dipisahkan, plastik. Jadi akhirnya bisa enak gitu kan. Sebetulnya enak itu ya kita juga yang berperan ya. Sudah ya? Alhamdulillah. Bagus itu ya. Ya mulai kecil-kecilan dari rumah lah gitu. Dari rumah. Kalau sekolah jarang masak ya. Kalau sekolah, tapi penting juga tuh karena kalau sama kantinnya ya. Gitu. Jadi memang sudah mulai sih permasalahan sampah itu bukan permasalahan pemerintah saja. Tetapi memang permasalahan pribadi setiap orangnya juga gitu. Nah, kalau itu peka terhadap suara Tuhan gitu ya kan dalam bahasa Pak Ari Ginanjar itu jangan ditolak. Kebenaran, kebersihan itu jangan ditolak, kita ngikutin. Oh iya. Karena manusia itu dibekali sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Cuman terhijab karena egonya. Terhijab oleh kepentingan pribadi dan kelompoknya. Akhirnya melupakan suara-suara Tuhan itu. Gitu. Misalnya nih langsung contoh konkret. Kita harus lebih bermurah hati, ramah, ya, berbuat baik, suka memaafkan, menebar kasih sayang, dermawan, menjaga kehormatan, adil, berpengetahuan, amanah dan bijaksana. Akan tetapi semua sifat ini bersumber dari Tuhan, dari Allah, sebagai sifat-sifat
kesempurnaannya. Ada nggak semuanya dari Allah ini? Ada. Jadi dengan menumbuhkan sifat-sifat ini dalam diri kita, kita sebenarnya menjadi semakin dekat kepada sumber sifat-sifat tersebut yang tak terbatas. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah ya, perhatikanlah sifat-sifat ketuhanan ini. Begitu ya. Nah, takhalluq dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi sehingga akan menyapanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 4. Nabi juga memproklamasikan, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dulu orang Arab jahiliyah saat musim haji mereka juga nyambut ke orang-orang yang mau tawaf di Ka'bah. Cuman tawafnya beda. Kalau perempuan malam hari telanjang, laki-laki siang hari. Dan di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Tapi syariat itu kan terjadi distorsi. Maka diutus Nabi untuk meluruskan, nggak begitu. Jadi kebaikan mereka nyambut tamu nggak dihilangin, justru semakin dikembangkan. Tetapi kemusyrikan, kejahiliahan itu dikikis, nggak boleh. Itulah namanya Islamisasi. Islamisasi, termasuk di Indonesia. Kenapa ada ini kan itu budaya. Tapi diislamisasikan, yang dulu dipakai untuk sesajen dan lain sebagainya, diarahkan untuk berdoa kepada Allah. Jadi selama budaya itu bisa dipertahankan dan bisa diislamisasikan, maka nggak apa-apa, namanya urf, kebiasaan. Baik. Selain Rasul berpesan takhalluqu bi akhlaqillah, Allah juga berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya apa? Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah kan berbuat baik sama kita tuh. Maka berbuat baiklah. Ustadz, bagaimana kalau Allah mengazab? Berarti kita harus mengazab lagi. Nah, nanti Ibu ada di bagian takhalluq. Apakah seperti itu? Enggak, Bu. Jadi, saat kita membaca Al-Asmaul Husna tentang Allah Maha mengazab, itu bukan kita harus seperti Allah mengazab, tetapi semakin hadir rasa takut kalau kita tidak taat kepada Allah. Begitu, Bu ya. Nanti di penjelasan berikutnya akan dibahas. Nah, ihsan dalam ayat ini seakar kata dengan husna dan hasanah. Ya, ini masih takhalluq nih. Ini saya hapus saja. Nah, jadi tadi kan dalilnya ini nih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, ihsan dalam ayat ini seakar kata dengan husna dan hasanah. Artinya kita semua memiliki potensi ketuhanan dalam diri kita. Kita tak mungkin diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakannya. Nabi juga contoh paripurna dalam mewujudkan ihsan, sehingga beliau disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang indah. Bisa dipahami, Bu? Nah, ini kita lagi nih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Al-Qalam 77. Berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah,
Ihsan dalam ayat ini seakar kata dengan husna dan hasanah. Artinya kita semua memiliki potensi ketuhanan dalam diri kita. Kita tak mungkin diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakannya. Artinya Allah itu tahu kenapa memerintah itu, karena aku telah membekali potensi ketuhanan dalam dirimu. Nabi juga contoh paripurna dalam mewujudkan ihsan, sehingga beliau disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang indah, teladan yang baik. Baik. Sedikit lagi, Bu. Baru jam 10 ini ya. Oh iya. Sekarang tingkatan tahakkuk yang ketiga. Tahakkuk adalah suatu kemampuan untuk mengaktualisasikan kesadaran seorang mukmin yang dirinya sudah didominasi sifat-sifat Tuhan sehingga tercermin dalam perilakunya yang suci dan mulia. Gitu ya. Jadi ini mah tahap yang diharapkan, Bu, oleh kita. Ya. Makom tahakkuk inilah yang didambakan. Setelah mengupas lapis-lapis makna di balik setiap asma secara bernas, kiasan, selanjutnya bisa meresapi makna itu serta dituntun bagaimana melahirkan sikap dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan makna asma tersebut. Dan kalau kita cermati 99 asma ini dapat dirangkai begitu indah, ibarat seuntai tasbih. Dimulai lafaz Allah Al-Jalalah dengan angka 0. Betul nggak? Yang biasa dianggap angka kesempurnaan 0 itu, Bu. Karena dengan angka 0, maka ada laptop ini, ada kamera ini, ada internet ini, karena ada angka 0. Disusul dengan Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang, dan seterusnya sampai ke angka 99, As-Sabur, yang maha sabar. Dan kembali lagi ke angka 0, yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah. Simbol angka 0 yang berupa lingkaran atau titik menggambarkan siklus kehidupan. Ia bagaikan a circle, bermula dan berakhir pada satu titik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Itu, Bu, insyaallah. Ini pengantar. Nanti lebih serunya lagi kalau kita sudah masuk kepada asma-asmanya itu. Baik, sekarang terakhir tentang Allah dulu. Ini kan 0 ya. Semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini seperti lingkaran. Sebagian ulama mengatakan pendapat paling benar menyebutkan bahwa lafal Allah bukanlah kata derivasi atau kata bentukan, mustaq, bukan. Hujatul Islam Al-Ghazali berkata, kata lillah adalah nama bagi zat yang mauzud hakiki atau keberadaan yang nyata, yang menghimpun seluruh sifat ilahiyah atau sifat-sifat Tuhan yang disemati dengan sifat-sifat ketuhanan dan yang tunggal dalam entitas hakiki. Semua entitas selainnya tidak berhak ada dengan sendirinya. Enggak berhak. Yang berhak berada sendiri hanyalah Allah. Segala berasal darinya.
Seluruh nama dan benda mengikuti ketentuan ini. Maka coba kita perhatikan. Lafaz Allah ketika hamzah wasalnya hilang jadi apa? Lillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Hamzah wasalnya hilang, jadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah kembali ke siapa? Allah. Linya hilang, jadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu dia. Lamnya hilang, hu. Qul huwallahu ahad. Enggak ada hurufnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Sedangkan asma-asma yang lain kalau hilang satu berubah maknanya. Apalagi nama kita. Roni, R-nya hilang, Oni. O-nya hilang, Ni. N-nya hilang, I. I-nya hilang, apa? Mawat. Kan begitu. Tapi kalau lafaz Allah, itulah ya, tidak ada yang sama dengan lafaz Allah. Bahkan sifat-sifat yang lain itu mengikuti lafaz Allah tersebut. Allah adalah nama paling agung di antara 99 nama lainnya. Ingat, 99 nama Allah yang agung, itu lebih agung nama Allah itu sendiri. Ia menunjuk pada zat yang menghimpun seluruh sifat ketuhanan. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lain. Ia adalah namanya yang paling khusus. Tidak ada yang berhak menyandang nama ini selainnya, baik secara hakiki maupun kiasan. Nggak ada yang berhak. Gitu ya. Syekh Jarruk berkata, semua nama Allah atau Asmaul Husna maknanya boleh ditakhalluk atau dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan kecuali Allah. Yang hanya boleh dita'aluk atau digali maknanya saja, tidak boleh dimanifestasikan. Kalau yang lain boleh, tapi kalau Allah nggak boleh, hanya boleh digali maknanya saja. Semua Asmaul Husna kembali kepada Allah. Memahami nama Allah berarti mengetahui semua namanya yang lain. Jadi sudah otomatis. Allah menunjukkan bahwa sosok yang menyandang nama itu begitu agung. Baik dalam zat, sifat, nama maupun semua hal yang kembali kepadanya. Itulah lafaz Allah. Dan terakhir, Al-Junaid pernah ditanya, bagaimana mencurahkan diri hanya kepada Allah? Bagaimana mencurahkan diri hanya kepada Allah? Beliau menjawab, tobat dapat mengkikis dosa-dosa kecil. Kutobat, Bu. Agar kita bisa mencurahkan diri hanya kepada Allah dengan tobat. Tobat itu taba, kembali kepada Allah. Yang kedua, rasa takut dapat menghilangkan rasa malas-malasan dalam beribadah. Contoh, ibu malas, bangun malam, munculkan rasa takut. Kalau malam ini adalah malam terakhir kita dengan dunia ini. Dan takut kalau kita mati, sedangkan kita lupa kepada Allah. Terus ibu lagi malas sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ngesar horor ya sholat. Langsung takut kepada Allah. Itu akan muncul curahan diri kita kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman itu kan
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Lalu Al-Junaid pun menjawab lagi, rasa harap, punya harap, dapat mendorong seseorang beramal baik dan rendah hati. Karena rasa harap itu dekat dengan ajal dan jauh dari angan-angan. Berharap untuk disayangi sama Allah. Berharap untuk diberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Beliau ditanya lagi, bagaimana seorang hamba dapat melakukan itu semua? Dapat tobat, punya rasa takut, punya rasa harap. Beliau menjawab, dengan hati fokus dan ketauhidan murni. Artinya, mengosongkan hati kecuali hanya untuk Allah. Dan memurnikan hati hanya untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Maka dengan cara itu Allah akan membimbing seseorang untuk sadar terhadap salah dan dosa yang diperbuatnya, sehingga akhirnya dia bersegera meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah. Dengan itu maka akan muncul rasa takut ketika rasa malas muncul, ketika ada kebaikan dilalaikan, ketika ada keburukan mau ditunaikan, ingat Allah, ada rasa takut, maka seketika muncul ketaatan. Rasa harap terhadap rahmat Allah itu muncul karena kita fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah 1 jam lebih saya berbicara, ya. Nanti kita lihat di kamera berapa jam. Nah, itu menarik, Bu. Asmaul Husna. Sehingga akhirnya dengan mengkaji nanti Asmaul Husna, jiwa kita semakin meningkat. Tidak hanya berzikir, berfikir untuk Allah, tetapi kita pun mencoba untuk memanifestasikan sifat-sifat yang telah Allah berikan kepada kita, sifat-sifat ketuhanan, dan naik lagi level berikutnya, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang di dalamnya penuh kehati-hatian agar apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan yang Allah benci. Ya, kenapa kita lakukan semua ini? Karena kita sadar bahwa nggak lama kita hidup di dunia ini. Dan kita pun sadar betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi yang usianya sudah lebih 40 tahun. Sudah waktunya tidak terlalu dekat dengan bantal. Tidak terlalu dekat dengan makanan. Banyak berpuasa dan banyak sholat malam. Dan banyak memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya dan kepada orang tuanya. Karena kita bisa hadir saat ini, tumbuh, berkembang, Allah memberikan rezeki sama orang tua kita untuk membesarkan, membiayai, mengurus kita. Maka Rabbi auji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan kita pun di usia yang saat ini berkomitmen untuk melakukan amal solih yang diridhoi oleh Allah. Dan kita pun harus memiliki keinginan, harapan, bukan solih secara pribadi, tetapi kita pun bisa membentuk generasi yang bisa meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Dan kita pun jangan sampai lupa untuk bertobat kepada Allah. Dan yang terakhir, kita minta kepada Allah sampai detik akhir hidup kita, kita tetap berpegang teguh kepada agama Islam dan mati dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf ya jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Saya doakan semoga perjalanan ruhani ibu menemukan hakikat kehidupan, menemukan hakikat diri dan hakikat Tuhan dipermudah jalannya oleh Allah, sehingga akhirnya lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding mencintai apapun yang kita miliki. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan istighfar, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.